Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Prastio. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis B2B dan B2C. Yang pertama yaitu e-tailing, yaitu electronic tailing adalah retailing yang diselenggarakan secara online dengan internet untuk keperluan toko enceran. Pihak yang melakukan kegiatan retail atau e-tailing ini disebut e-tailer. Bisnis tailing adalah termasuk tipe bisnis B2C, yaitu bisnis to customer, yaitu transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan konsumen individu. E-tailing saat ini marak inspirasi dari kisah sukses yaitu www.amazon.com. Sejak didirikan pada bulan Juli 1995, Amazon yang pertama kali didirikan dan dioperasikan oleh Jeffrey Bezos telah menjadi toko maya terbesar di dunia. Bisnis e-tailing memerlukan pemahaman terhadap 3 konsep dasar yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pengembangan, yaitu pertama itu konten dari website, yang kedua komunitas dalam internet, yang ketiga komersialisasi. Model bisnis e-tailing terdapat ada 4 konsep dasar, yaitu yang pertama channel support. Channel support adalah usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengencer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Yang kedua kategori killer, yaitu pengencer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengencer untuk satu macam produk saja. Contohnya yaitu home depot atau home entertainment. Yang kedua itu toy us, mainan anak-anak dan lainnya. Yang ketiga yaitu auctioneer, dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Pedagang melakukan konten produk yang ditawarkan informasi rinci dan harga penawaran. Yang keempat itu vertical portal. Bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas meyakinkan. Contoh pelaku bisnis ini dapat ditemukan di www.pickenet.com. Selanjutnya yaitu penerapan bisnis yang kedua yaitu electronic service, disingkat dengan e-service, merupakan suatu aplikasi terkemuka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di daerah yang berbeda. Namun definisi ini yang tepat dari elektronik sulit didapat. Sebagian peneliti telah menggunakan definisi yang berbeda untuk menggambarkan layanan elektronik. Meskipun definisi ini berbeda, dapat dikatakan bahwa mereka semua sepakat tentang peran teknologi dalam memfasilitasi pelayanan yang membuat mereka lebih dari layanan elektronik. Menurut Rowley di tahun 2006, layanan elektronik didefinisikan sebagai perbuatan, usaha, atau pertunjukan yang pengirim dimediasi oleh teknologi informasi. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan pelanggan, dan pelayanan. Definisi ini mencerminkan 3 komponen utama penyedia layanan: menerima layanan dan seluruh pelayanan, yaitu teknologi. Misalnya sebagai yang bersangkutan untuk layanan elektronik publik, badan publik adalah penyedia layanan dan warga negara serta bisnis penerima layanan. Seluruh pelayanan adalah persyaratan ketiga dari layanan elektronik. Internet adalah saluran utama dari layanan elektronik pengiriman, sementara saluran klasik lainnya juga dipertimbangkan, misalnya telepon, call center, kios publik, telepon genggam, dan televisi. Yang ketiga yaitu online store di Indonesia, namun juga jelas atau secara kata yaitu toko online yang biasanya digunakan untuk belanja online atau biasa disebut dengan e-commerce. Online store atau toko online biasa kita ibaratkan sebagai toko nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika membuat toko membutuhkan biaya, toko online atau store online pun sama memiliki biaya untuk pembangunannya yang memang bisa dikategorikan lebih murah dibandingkan kita membuat toko nyata. Online store di Indonesia. Indonesia adalah satu negara yang tren dengan toko online, sehingga banyak permunculan online store di Indonesia saat ini. Situs online store di Indonesia kini sangat berkembang pesat dan bisa
Anda temukan dengan mudah sesuai kategori barang dagangan yang akan dicari atau dibeli. Online store di Indonesia biasanya menyediakan kemudahan bagi belanja online untuk dengan mudah. Namun hal masih kurang efektif karena banyaknya kasus penipuan tentang toko online di Indonesia. Situs belanja online di Indonesia yang murah memang banyak, tapi mudah dipercaya sangatlah jarang untuk bisa ditemukan. Namun tidak menutup kemungkinan ada online store yang benar-benar menjamin. Hampir seluruh toko online di Indonesia kini memberikan sistem reseller kepada siapa saja yang ingin menjual kembali barang dagangannya. Barang yang biasa diminati oleh konsumen di Indonesia adalah baju, sepatu, tas, jam tangan, sepatu, dan bagi wanita biasanya adalah produk-produk kecantikan. Banyaknya toko online, jam tangan, belanja online membuat kita terkadang bingung untuk memulai belanja murah di mana. Hal ini biasanya terjadi bagi kaum hawa yang memang naluri mereka terhadap belanja online. Yang keempat yaitu e-news. E-news adalah kependekan dari electronic news. E-news seperti katanya berarti berita atau informasi yang dikemas secara menarik dan disampaikan melalui media elektronik secara online, yang biasanya ditampilkan oleh komputer yang terhubung dengan internet, ditampilkan oleh browser yang terhubung dengan sebuah server. Ini adalah berita yang menggunakan perangkat komputer terhubung dengan berjaringan komputer global. Terdapat juga beberapa istilah untuk berita elektronik atau electronic news, diantaranya online news atau digital news. Masuki era globalisasi, media cetak baik koran, tabloid maupun majalah tidak hanya mengandalkan edisi fisik yang tercetak saja untuk memberikan informasi berita aktual kepada para pembaca. Akan tetapi media ini dituntut semakin berkembang dan membuat sebuah inovasi baru dengan memberikan sajian informasi yang online sehingga informasi yang diberikan kepada pembaca lebih up to date, aktual, serta cepat karena dapat diakses hanya dalam beberapa detik melalui internet. E-news Indonesia umumnya dikembangkan oleh surat kabar maupun majalah ternama. Karena baik surat kabar maupun majalah ternama ini sudah eksis secara cetak, lekat di hati pembacanya yang kuat secara modal, serta memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga mereka menerbitkan edisi online sebagai wujud pelayanan kepada para pembaca, sehingga dengan menggunakan protokol dan teknologi internet yang menghubungkan sistem jaringan komputer global, mereka dapat memberikan edisi online yang dapat diakses secara cepat ketika oleh pembaca. Berikut ini beberapa penyedia layanan berita online. Pertama yaitu www.kompas.com, yang kedua liputan6.com, ketiga republika.co.id, yang keempat jawapost.com, yang kelima mediaindonesia.com, yang keenam okizon.com, yang ketujuh detik.com, yang kedelapan forum.co.id, yang kesembilan getra.co.id, yang ke-10 tempo.co.id, yang ke-11 seputar-indonesia.com. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai definisi 4 buah tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.